subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik ya, dengan berdoa semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang paling penting keberkahan, karena ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya kita meminta untuk memberikan ilmu. Baik, semoga salam hangat dari Ustadz mewakili ustadz-ustadz sekalian di sekolah kepada anak-anakku sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang di rumah ya. Karena kondisi pandemi ini kita berjarak, kita tidak berjumpa secara langsung, kita tidak bertatap muka secara langsung melalui media daring ya, sebagai media saja agar kita bisa interaktif. Oke, alhamdulillah, semoga di rumah sehat-sehat selalu. Allah memberikan limpahan kesehatan. Ya, semoga yang baru sedang flu semoga bisa sembuh, yang baru mungkin sakit perut, belum makan, nanti pelajaran makan ya Mbak, Mas. Kemudian yang baru pusing, yang baru mungkin jatuh habis main sepeda atau baru loncat-loncat main sama adik, dan semoga Allah melindungi kita ya, paling tidak jangan sampai terkena COVID ya, karena nanti panjang nanti. Ya, semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan salah satunya yaitu doa, perbanyak doa ya. Kalau di Al-Ma'surat itu kan ada Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada satupun makhluk yang tanpa seizinnya memberikan kemudaratan. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Itu ya doa pesan Ustadz, karena kita tidak tahu ya, nggak ada yang bisa menjaga kita selama 24 jam itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan. Orang tua mau menjaga jam berapa? Paling jam 10 tidur ya kan. Mau menjaga adik, nah paling tidur juga. Nah Allah ya, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak mengantuk dan tidur, menjaga makhluk. Makanya sering dibaca ya untuk ayat kursi. Pesan Ustadz. Oke, kita langsung saja absensi ya, presensi. Ketika Ustadz panggil, silahkan nanti yang merasa punya nama itu bisa menjawab ya, hadir Ustadz atau mungkin siap Ustadz dan sebagainya ya. Monggo, itu pilihan. Oke, kita mulai dari kelas 8A. Ya, semoga bisa langsung saja untuk efektivitas waktu. Yang pertama ada Mas Azam. Mas Azam sudah hadir belum? Mas Azam. Oke, lanjut Mas Abid. Yang namanya Ustadz panggil silahkan menjawab ya dengan suara. Atau baru nggak bisa berbicara ya, insya Allah ya, jangan ya. Semoga sehat. Abid ada nggak? Mas Abid hadir? Ya, kita lanjutkan. Mas Aaf tadi ada. Bayanaka. Mas Aza, Mas Aza. Hadir. Mas Aza ada? Hadir, Ustaz. Hadir. Mas Naren? Hadir, Us. Hadir ya. Mas Ubaid? Ada ya? Hadir, Ustaz. Oke, Mas Radit. Saya keluar dari sini live. Iya, ada. Mas Aji, Mas Aji. Tadi bilang nanti itu. Mas Aji ada nggak Mas Aji? Mas Aji tadi ada ya? Mas Bian ada ya? Mas Fatih?
Fatih. Hadir. Hadir ya. Gimana kabar Kulon Progo? Main terus ini. Mas Zaif, hadir ya tadi ya pertama. Serahkan. Hadir. Hadir ya suaranya semangat ini. Mas Farhan. Hadir Ustadz. Oke. Mas Zaki. Hadir ya Mas Zaki tadi ada ya. Mas Fadil. Mas Fadil, ada suaranya Mas Fadil? Mohon bisa dibalas jika mendengar suara Ustaz. Baik, Mas Faras dan Mas Aji ya menjadi satu ya. Bergabung menjadi satu. Mas Ihsan. Hadir Ustadz. Hadir Ustaz ya, Mas Ihsan hadir. Majid. Hadir. Oke, baik. Mas Rafi Putra. Hadir. Mas Siti. Hadir. Terus. Mas Zia. Hadir, Us. Ya. Mas Nasrul. Mas Nasrul gimana? Baik, Mas Silham, tadi ada. Mas Akmal ada. Hadir Ustadz. Hadir. Ada Mas Yafi. Hadir, Ustadz, hadir. Iya, Mas Syafiq. Syafiq belum terdengar suaranya ya. Mas Aska. Mas Aska. Hadir. Oke, baik. Hadir ya. Oke, langsung ya Ahmad kelas 8B biar mempersingkat waktu. Mbak Adel, saat ingin dengar. Hadir. Mbak Yasmin. Keluar. Pindah Ustadz. Oh iya, Ting. Iya. Mbak Alifah. Hadir Us. Ini ya Mbak Alifah. Mbak Nindi. Hadir. Assalamualaikum Mbak Nindi. Mbak Nindi kayaknya tadi ada kan? Oke Mbak Riris. Ya, yang Ustadz sebut namanya silahkan bisa menjawab supaya untuk absensi ya presensi kehadiran. Mbak Riris belum ada ya. Mbak Feza. Hadir Ustadz. Hadir ya Mbak Feza ya. Hadir. Kemudian Mbak Muti. Mbak Muti. Mbak Zia, kita lanjut. Mbak Zia, ada ya? Hadir. Hadir. Mbak Hanin. Hadir Ustadz. Mbak Jana. Hadir Ustadz. Jadi ya, Mbak Kaila. Hadir ya kayaknya ya. Hadir Ustadz. Mbak Nisa. Hadir Ustadz. Mbak Kuni.
Mbak Lukna, Mbak Kuni, Mbak Lukna. Hadir Ustaz. Mbak Nadia. Hadir Ustaz. Jadi ya Mbak Nadia ya. Mbak Naurah tadi ada ya. Hadir Ustaz. Mbak Tara. Hadir Ustaz. Dan Mbak Naya. Hadir Ustaz. Mbak Salma. Hadir Ustaz. Mbak Lia. Hadir Ustaz. Ya Mbak Kea, Mbak Kea. Mbak Kea. Dasarnya enggak Pak? Udah masuk belum Mbak Kea? Ya Mbak Rona. Hadir Ustaz. Baik Mbak Rara. Hadir Ustaz. Baik Mbak Syira. Zoom-nya error katanya Ustaz. Apa? Zoom-nya error kata Syira. Oh iya. Mbak Nisa udah dipanggil tadi Mbak Nisa. Udah Mbak Nisa udah dipanggil. Mbak Nahla. Hadir ya, Mbak Najma. Baik, Mbak Kaisa ada ya? Mbak Zalfa. Hadir Ustaz. Oke, Mbak Zalfa, Mbak. Oke, ada yang belum dipanggil kelas 8A, kelas 8B? Sebelum kita mulai. Kelas 8B yang belum dipanggil? Yang belum ini ada Mbak Nindi, Mbak Nindi. Mbak Nindi. Mbak Syira tadi katanya baru error ya. Mbak Mutik, Mbak Mutik. Baik, nanti saya sampaikan melalui WA saja nggak apa-apa. Baik ya, karena nggak perlu berlama-lama ya, mesti pengen segera selesai ya. Capek, biasanya jam terakhir itu capek. Baik, di sini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya. Karena kita online, banyak bisa langsung ya. Jika ada pertanyaan nanti di belakang saja nggak apa-apa. Menyebutkan nama dan pertanyaannya apa. Yang bisa Ustaz jawab ya, yang nggak bisa Ustaz jawab. Ya, nanti saya carikan jawabannya. Baik, yang pertama Ustaz ingin bahas tentang ini ya, tata tertib. Ya, biar tertib, biar teratur ya. Sebagai seorang pelajar itu harus teratur. Ilmu itu kan bikin teratur hidupnya ya. Nggak sembarangan, nggak sembrono. Baik, yang pertama ya, saya sampaikan. Nah, ini yang paling penting ya. Harus mengawali pembelajaran dan penugasan dengan berdoa. Ya, berdoa. Dipastikan berdoa, jangan sampai lupa berdoa. Karena dengan berdoa minimal menyebut bismillah, insya Allah aktivitas dan amalan kebaikan kita dinilai ibadah dan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Di mana? Di akhirat ya. Enggak di sini, enggak di dia di dunia alhamdulillah, tapi di akhirat mengharapkannya di akhirat. Yang pertama berdoa. Oke ya. Kalaulah Ustadz lupa berdoa diingatkan. Kalau nggak ada tugas jangan lupa berdoa. Berdoa itu penting itu. Subhanallah, subhanallah ilma lana illa ma'alam. Innaka antal alimul hakim ya. Sungguhnya Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Baik, yang kedua, ya, setiap penugasan itu memiliki nilai penting untuk penilaian akhir ya. Minimal mengumpulkan. Jadi ketika ada tugas kecil-kecilan, suruh nggarap apa ya kan, itu minimal dikerjakan dan dikumpulkan. Insya Allah kalau sudah dikumpulkan, ini baiklah ya. Nilainya baik. Saya tidak memberatkan. Soalnya gampang-gampang. Ya minimal baca lah ya.
biar jawabannya tuh enggak kosong-kosong gitu loh. Kualitas membaca ya. Oke, yang ketiga adalah dilarang keras ya. Keras itu kan berarti penting ya. Dilarang keras untuk mencontek dalam penugasan ataupun ulang ya. Jika terindikasi mencontek, wah langsung nilainya 0 ya. Nilainya jelek. Karena apa ya? Karena nggak percaya diri. Mencontek itu kan dia nggak persiapan, nggak belajar, dan hanya yang jaga lah. Kayak apa ya? Kayak orang pengangguran ya kan, nggak punya kemampuan apa-apa, tapi pengen makan. Gimana caranya ya? Akhirnya minta ya kan. Minta itu pun kalau dikasih. Nah kalau nggak dikasih gimana? Nah itu ujung-ujungnya nanti ya melakukan tindak kejahatan ya. Curi ya kan, merampok. Naudzubillah. Makanya ilmu itu yang membedakan kita ya orang-orang berilmu orang yang tidak berilmu. Itu ya, jangan mencontek. Nggak boleh mencontek. Minimal ya dapat nilai 6 nggak apa-apa, tapi hasil sendiri. Kenapa kok nilai 6? Ya mungkin karena belajar ya kan. Berarti gimana caranya? Belajar, dipersiapkan. Insya Allah nggak susah kok Ustaz. Kalau nanti ada soal yang susah ya nanti Ustaz membuatkan ringkasan sekalian ya. Ini satu belajar. Oke, kemudian yang keempat ya, kalau mencontek kan meminta langsung ya. Nah, kalau diperkenankan sharing atau diskusi tentang tugas ya kan, tentang materi, nah dengan ya tetap ada menjaga pendapat pribadi ya. Jadi pendapatnya Mbak Nauro gimana, pendapatnya Mbak Kaisa gimana, pendapatnya Mbak Alifah gimana, itu nanti jatuhnya beda-beda walaupun materinya sama. Nah, diskusi gimana Mbak Nauro, tempatmu gimana? Oh gini, oh ya dah. Jadi referensi aja. Nanti habis itu ya digarap sendiri. Kalau nggak paham nanti tanya Ustaz aja langsung, nggak apa-apa. Ya, mencontek nggak boleh. Tapi kalau diskusi sama teman, buat tugasmu gimana dan sebagainya, nggak apa-apa, boleh. Membaca, menulis dan berdiskusi ya. Itu budaya yang harus dibangun. Baik, kemudian nah, mengumpulkan tugas ya, setelah tugas dikumpulkan, setelah tugas dikerjakan, dikumpulkan, supaya dapat nilai ya. Dikumpulkan sesuai dengan jawabannya, itu minimal 6 lah Mbak. Insya Allah Ustaz baik kalau nilai itu. Nilai administrasi ya. Ya semoga nggak sekedar nilai administrasi ya, tapi nilai kehidupan. Oke, dikerjakan, dikumpulkan, nanti dapat nilai. Insya Allah ya kalau jelek-jeleknya paling 6 lah, 6 atau 7 lah. Ustaz nggak berharap dia dapat 6 atau 7 ya, minimal 8. Nah tugasnya gampang kok insya Allah. Nah kemudian yang terakhir ini juga penting. Gagasan-gagasan pribadi itu lahir dari pikiran ya. Jadi saat ngomong, kemudian saat menulis, kemudian kalian menyampaikan suatu hal, nah itu kan dari pikiran, dari ini ya. Ini kan akal ya. Nah, berarti caranya gimana? Berarti membaca. Dan membaca adalah upaya mengisi maaf saya batuk ya. Insya Allah enggak tertular sampai sana ya. Itu ya. Jadi membaca itu mengisi pikiran dengan pengetahuan dan informasi. Entah nanti saat sampaikan tulisan, atau mungkin makalah, atau mungkin suruh mengamati info-info terbaru dan sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk mengisi. Jadi otak ini diisi ya. Saya sedikit sampaikan terkait. Nah, maka wajib Ustaz mengharapkan sekali pada seluruh siswa untuk membaca materi yang nanti Ustaz berikan ya. Nanti Ustaz perintah, tolong dibaca. Itu ya. Baik, untuk aturan tata tertib, kemudian materi itu Ustaz akan share di Google Classroom. Nanti bisa di-download, nggak apa-apa. Ini Ustaz kita aja ya. Baik, kemudian untuk jenis tugas adalah yang pertama bisa survei ya, nanti bisa melakukan wawancara dan sebagainya. Sederhana saja.
untuk pendataan, kemudian ada wawancara dan pengamatan. Oke ya, itu jenis tugas. Kemudian yang kedua membuat karya, baik tulisan ataupun gambar, nanti bisa menulis. Ya latihan menulis lah Mbak, membaca, menulis. Jadi kalau besok buat status IG, status WA itu ada tulisannya ya. Jangan cuma kosongan. Ya pelajar kok bikin status kosongan. Ya kosongan boleh ya, sekali dua kali. Tapi adalah sekali dua kali itu tulisannya satu paragraf lah ya. Satu paragraf misal tentang Indonesiaku ya kan. Engkau amanah yang Allah berikan kepada kami bangsa Indonesia untuk menjaga, melestarikan dan sebagainya ya kan. Persatuan merupakan kunci nah sebagainya ya. Ya itu gimana caranya ya baca ya. Jadi membaca menjadi yang penting setelah baca nanti ditulis. Baik, kemudian yang terakhir tugas itu menjawab soal dan kuis ya. Pengetahuan sih sebenarnya. Tapi kemungkinan besar nilainya nggak terlalu besar ya. Akan menurut Ustadz nilainya akan besar di karya ya, menulis dan menggambar, menulis terutama. Jadi kalau ada kuis, ada tugas menulis, ya. Ada tugas kuis dan tugas menulis ya. Kemungkinan besar bobotnya lebih besar yang menulis ya. Kalau kuis kan cuma milih ya, sambil merem bisa. Kalau menulis kan nggak bisa, mikir, walaupun sama-sama mikir. Baik, kemudian untuk ulangan di akhir bab ya, jadi mungkin ada 2 bab, jadi nggak akan banyak-banyak. Tapi insya Allah kita akan lebih mendalam ya, dalam. Percuma kalau nggak dalam-dalam ya, hanya sampulnya saja ya. Kemudian jenis penilaian ya, yang pertama ada isi dari pendapat ya, dari argumen pribadi. Jadi isinya gimana sih? Nulis ini tuh Mbak Naurah tuh keinginannya gimana gitu. Jawaban kayak gini itu Mbak Tara pengennya gimana? Nah, harapannya gimana? Apa isi dari pesan yang ditulis kalian? Ustadz akan menilai di situ. Apakah berbobot? Apakah berkualitas? Apakah nggak nyambung dan sebagainya ya? Makanya tolong diperhatikan untuk soalnya ya, jenis soalnya. Kemudian keterampilan dan inovasi ya, keterampilan dan inovasi. Oh ini anaknya cerdas ini, kreatif, inovatif. Dan yang terakhir ketertiban waktu pengumpulan tugas. Nah dia tertib ya, jadi kalau kumpulkan satu pekan ya kan, ya dikumpulkan besok. Nah kalau nggak dikumpulkan gimana? Ya nggak usah dikumpulkan. Nah itu ya. Jadi tertib sesuai dengan perintah. Nggak dikumpulkan nggak usah dikumpulkan. Perintahnya nggak usah dikumpulkan kok. Baik ya, kita masuki selanjutnya. Nah materinya apa? Nanti di Google Classroom udah Ustadz share ya. Nanti silahkan dibaca saja nggak apa-apa. Jadi saya menyampaikan saja biar terdengar dengan jelas ya. Materinya ada 2 bab saja ya. Walaupun ada 3 bab, tapi Ustadz pengennya 2 bab. Satu babnya nanti insya Allah Ustadz berikan ringkasannya saja ya. Biar nggak terlalu panjang-panjang ya. Di rumah biar bisa fokus untuk birrul walidain. Yang pertama, materi pertama adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedudukan dan fungsi. Nah, sama kedudukan dan fungsi. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan dan sistem hukum nasional ya. Jadi sama-sama kedudukan dan fungsi. Tapi yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab kedua, kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan dan sistem hukum. Saya di grup ya, di Classroom. Nanti bisa di-download. Baik, untuk kedepannya kita akan masuki materi ya sharing lah ya. Ya nggak berat sih, tapi ini penting. Oke ya. Tadi kontrak belajar sudah, jenis-jenis tugas sudah, penilaian sudah, materi yang akan saya sampaikan sudah. Baik,
Sebenarnya materinya sama ini, sama dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ya. Terkait ilmu dan manusia, dan juga nanti tentang pendidikan. Sebentar ya, Mas, Mbak. Full screen. Full screen. Sama anak-anak zaman sekarang. Satu. Terus alt. Alt. Udah zoom. Share screen. Yes, yes, yes. Wah, ini bacaannya banyak ya kan. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ini bobot ya. Banyak banget. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Nanti malah jadi nggak pengen belajar nanti. Banyak tulisan. Baik. Kayaknya perlu nggak ini saya tuliskan gini. Oke ya, saya jelaskan saja. Biar nggak terlalu banyak. Itu nanti bacaan dibaca ya, buat referensi. Oke, yang pertama saya sampaikan ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar? Apa kalian ya Mas, Mbak, kemudian juga dari SD, SMP, bahkan di awal TK ya, itu belajar. Harus ke TK dulu ya kan, ayo sekolah. Ayo segera ke sekolah, udah terlambat dan sebagainya. Kenapa? Ya kan? Kenapa kita harus belajar? Nah, ini penting kita pahami bersama ya. Jangan sampai karena teman-teman pada sekolah, saya ikut sekolah gitu ya. Ya nggak apa-apa ikut-ikutan ya. Ikutan dan perbaikan. Tapi ketika ada yang bolos, nah ikut-ikutan bolos ya jangan ya. Nggak boleh. Ikut-ikutan itu ikutan yang baik. Oke, nama pendidikan. Nah, pendidikan itu sangat berhubungan dengan manusia sebenarnya, ya kan? Pernah lihat ke sirkus? Pernah lihat ke Gebira Lokal Zoo? Ya kan? Nah, sirkus kan yang kita masuk mungkin bayar berapa mahal, ya kan? Itu beda dengan yang kalau kita cuma lihat mungkin kucing di pinggir jalan, kemudian singa yang sudah cuma dikurung dan sebagainya. Beda antara singa yang di kandang, ya kan, dengan singa yang di sirkus yang bisa lompat bundaran api itu ya, yang penguin, kemudian nanti ada kakak tua dan sebagainya. Beda nggak kalau kita masuk? Beda ya. Nah, di situ ada ilmu ya, ada pendidikan. Di sirkus itu dilatih bagaimana lompat masuk gerbang api itu ya. Nah, di sini kan ilmu. Nah, kalau hewan ya kelasnya ya cuma gitu. Bagaimana manusia? Apakah manusia itu kelasnya seperti hewan? Kan enggak ya. Manusia itu makhluk yang istimewa ya. Dalam surat At-Tin dijelaskan itu sebagai makhluk yang sempurna yang Allah cipta. Oke, makanya kita harus tahu apa itu manusia ya kan. Pak Ustadz, ya, yang diikut Zoom ini adalah manusia, ya enggak? Manusia apa ya? Punya kepala, ya kan? Punya 2 mata, punya hidung, punya mulut dan sebagainya. Punya tangan, punya rambut, punya jantung, punya paru-paru, ya kan? Punya hati juga ya. Beda, hatinya manusia sama hatinya hewan beda. Tapi apakah sama dengan hewan? Ya kan? Manusia juga punya mata, hewan juga punya mata. Terus apa yang membedakan?
Nah, yang membedakan apa? Nah, makanya di sini kita butuh ilmu. Apa itu manusia, ya kan? Apa tujuan penciptaan manusia? Kemudian kenapa Allah menciptakan manusia? Potensi apa yang dimiliki manusia? Dan bagaimana cara mengoptimalkan? Nah, untuk menjawab semua itu ya panjang kan? Nah, itu butuh ilmu. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Jangan sampai kita orangnya kurang berilmu, kita sebagai manusia tapi kita menganggap sebagai hewan. Contohnya apa hewan? Ya kita mungkin makan yang di tempat kotor-kotor ya kan, kayak mungkin babi dan sebagainya ya kan. Mungkin kita melakukan perbuatan yang tercela, mencuri, mungkin kayak kera yang mencuri ya kan. Atau mungkin kita melakukan pembunuhan ya, seperti singa dan sebagainya. Kita nggak sama dengan hewan. Makanya di sini Ustadz mengawali ya belajar. Ilmu itu penting dan itu hubungannya dengan manusia. Maka kita harus cari tahu siapa kita, manusia itu seperti apa. Nah, makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra ya. Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Nah, makanya kegiatan pendidikan ya untuk mengetahui manusia itu sangat berhubungan dengan apa? Dengan membaca, proses mencari tahu siapa sih Ustadz Amar ya kan misalnya. Rumahnya di mana ya kan? Sekolahnya dulu di mana? Karakternya gimana ya kan? Terus makanan kesukaannya apa, hobinya apa dan sebagainya. Ya kan? Nah, kita harus cari tahu, makanya membaca Iqra. Makanya kalau pendidikan itu ya paling penting adalah kita belajar, mencari ilmu, membaca, menulis, dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya, manusia, kita sebagai manusia butuh ilmu untuk mengetahui siapakah manusia itu, apakah kita manusia, apakah kita hewan. Kita manusia, makanya kita butuh ilmu. Dan Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu. Dimuliakan dari jin, malaikat, dan setan itu karena ilmu ya, atas pemberian Allah tentunya. Makanya ilmu ya, mulia itu karena ilmu. Oke ya, manusia. Kita kembali lagi ke manusia, biar belajar. Kita menjadi manusia yang seutuhnya ya, bukan menjadi hewan. Kita bukan hewan. Saya sampaikan lagi, kita manusia yang punya potensi dan punya tanggung jawab. Baik, yang pertama adalah tujuan diciptakan manusia. Nah, ini jelas ya. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa enggak menciptakan malaikat saja ya kan, yang selalu berdoa? Kenapa enggak menciptakan hewan? Jelas ya, dalam surat Al-Mu'minun dikatakan, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami. Ya, Allah menjelaskan, Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia, Mbak. Kita hidup di dunia itu bukan tanpa arti dan tanpa makna. Kita memiliki makna di setiap peran masing-masing ya. Kita punya makna, Mbak. Jadi jangan pernah sakit hati ya. Karena kita tuh berharga di mata Allah ya. Nah, ini kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hanya sekedar hidup, nah, kera di hutan itu juga hidup, ya enggak, Mbak? Mas, ya kan? Kalau kita cuma hidup ya, kera di hutan itu juga hidup, ya kan? Kucing di jalan juga hidup. Badak, ya kan? Jerapah di hutan juga hidup. Kalau cuma hidup. Kalau hanya untuk bekerja, kerbau Jawa juga bekerja, ya kan? Kalau hidup hanya untuk bekerja, kerbau itu juga bekerja. Lagi, kuda itu juga bekerja, ya kan? Kalau hidup hanya untuk bekerja, berarti pastikan jangan sampai kita hanya bekerja. Kalau Ustadz hanya sekedar mengajar bekerja, jadi sama Ustadz itu kayak kerbau ya kan, karena sama-sama bekerja. Itu kata Buya Hamka. Ya, sebenarnya apa ya? Hidup atau bekerja? Ternyata enggak.
lebih dari itu ya, lebih tinggi lagi. Baik, yang pertama adalah Allah menciptakan manusia adalah sebagai hamba, yaitu untuk beribadah. Ya kan, dalam surat Az-Zariyat dijelaskan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ya kan? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, jadi Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Menyembah berarti ibadah ya. Kalau kasarannya ya mungkin secara sempit, nah itu adalah sholat ya kan, kemudian nanti kita puasa, kita zakat, kita haji, sedekah, nah itu ibadah. Tapi kecil, sedikit dalam pandangan kecil ya. Secara luas bagaimana? Nah, secara luas itu adalah dijelaskan. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 62. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Sholat jelas ya, sholat itu jelas ya kan. Ibadah itu kan berarti kan yang diperintahkan ya, seperti zakat, puasa dan sebagainya ya kan. Ada sedekah. Kemudian hidupku. Nah, hidupku ini banyak ya kan, bekerja itu hidup. Ya, bekerja itu hidup. Tapi apakah sama hidupnya manusia dengan hidupnya kera, hidupnya kerbau? Hidup itu nanti juga bekerja. Ustaz juga bekerja. Orang tua kalian juga bekerja. Tapi apa yang membedakan? Nah, ada satu syarat yang kemudian menjadikan bernilai ibadah yang Ustaz Abid kemarin sampaikan ya, yaitu apa? Ini penting ya Mbak, ini penting. Syarat untuk menjadikan setiap amal kebaikan bernilai pahala, bernilai ibadah adalah diawali dengan bacaan basmalah, ya kan? Diawali dengan asma'nya ya. Jadi setiap aktivitas kita ya kan, karena kita sebagai hamba untuk beribadah, awali dengan bismillah. Mau minum ya kan, bismillahirrahmanirrahim minum ya kan, bismillahirrahmanirrahim minum. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim makan, ya kan. Mau nulis ya kan, mau nulis, bismillahirrahmanirrahim nulis. Ya kan? Mau ke belakang ya kan, mau ke WC, berdoa ya kan. Kemudian mau ke masjid, berdoa. Mau belajar, berdoa. Makanya kalau kita lihat ya, agama Islam adalah agama yang penuh dengan doa, ya enggak? Mau kemana coba ada doa. Mau belajar, jelas ada doanya. Banyak. Allah menjelaskan ya melalui Rasulullah, banyak hadisnya. Belajar ada doanya. Pagi. Makan ada doanya, ya kan? Minum. Bepergian ada sedekah, ada doanya ya kan. Doa buka berpuasa ada. Doa kepada orang tua ada, doa meminta rezeki ada ya kan. Mengawali bekerja ada, sebagai banyak. Doa itu banyak. Makanya pastikan sebelum kita beraktivitas kita berdoa. Minimal bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan itu insya Allah catat sebagai amal ibadah, ya kan? Itu yang pertama, kita sebagai hamba kita harus mengawali setiap aktivitas dengan berdoa. Baik, yang kedua, ya, selain sebagai hamba, Allah juga menjelaskan ya, sebagai khalifah perwakilan Allah di muka bumi ya. Suratnya Al-Baqarah ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati fil ardi khalifah. Ya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang... Yang pertama,
manusia adalah sebagai hamba. Kemudian yang kedua, sebagai khalifah perwakilan Allah di muka bumi. Nah, ini penting ya. Dua cukup. Dua hal cukup yang bisa saya sampaikan. Ya. Untuk apa khalifah? Menjaga, ya kan? Memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan di muka bumi. Jadi nggak cuma korupsi, nggak cuma bekerja. Di situ ada tanggung jawab besar, ya kan? Kita harus memakmurkan. Pastikan ketika kalian memimpin, menjadi seorang pemimpin besok, jangan sampai ada yang miskin. Jangan sampai ada yang terzolimi. Jangan sampai ada yang sengsara. Jangan sampai ada yang terbunuh. Ya, jangan sampai mendolimi. Nah ini ya, itu tugas seorang manusia. Menjadi seorang khalifah fil ard. Sebagai hamba dan sebagai khalifah perwakilan Allah. Ini kan dengan sifat-sifatnya. Baik, kemudian kita mohon maaf ya, mungkin sedikit membosankan ya, tapi insya Allah ini bermanfaat sekali. Manusia, Allah memberikan amanah sebagai khalifah ya. Itu dengan potensi apa? Semua itu punya potensi. Kalau kita lihat hewan ya, hewan itu punya potensi. Gajah potensinya apa? Kekar dia, kuat. Ya kan? Berat badannya luar biasa, berat. Tandukannya ya, tandukan. Ya, ada gadingnya. Serudukannya ya, dorongannya kuat, makanya powernya itu kuat. Kuda, potensinya apa kuda? Dia memiliki daya pacu ya, kencang, larinya kencang. Makanya zaman-zaman dulu perang itu kuda itu salah satu yang mengerikan ya, kuda, pasukan berkuda. Singa dan sebagainya. Mereka punya potensi. Nah, bagaimana dengan manusia? Apakah potensinya sama? Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah fitrah. Ini di tulisan Ustadz ada, nanti di share ya, di download nggak apa. Fitrah adalah memiliki pengertian bentuk asal, kemudian sifat bawaan dan kemurnian pada diri manusia yang sudah melekat. Jadi sesuatu yang melekat. Dan ini berpotensi untuk kita membawa ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus. Nggak belok-belok, tapi lurus. Apa ya? Seperti kebaikan. Kemudian seperti kebaikan, kebenaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nafs jiwa ya, jiwa. Jiwa ini adalah kemampuan untuk memilih. Allah memberikan untuk memilih yang hak dan batil, yang baik dan benar, yang salah, yang benar, yang haram dan wajib dan sebagainya. Nah ini jiwa ya, jiwa-jiwa yang harus kita bangun ya. Jiwa itu nggak kelihatan ya, ya kan, jiwa itu kayak ruh, semacam ruh. Kalau kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, lagunya apa itu? Dalam liriknya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah jiwa ini ya, jiwa ini nggak kelihatan ya, makanya harus kita bina dengan sesuatu yang nggak, dengan Al-Quran ya. Kalau katanya Mas Yoki di video profilnya Alsis, pembinaan jiwa adalah melalui Al-Quran dan hikmah di dalamnya. Maka jagalah interaksimu dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pembinaan jiwa yang terbaik. Nah, makanya kalau pengen jiwanya bagus, dekati Al-Quran. Ini dalam surat Al-Syam. Nah, kemudian selanjutnya ada akal, fitrah, jiwa, dan akal. Apa ini akal? Nah ini yang penting ya, kita sedikit memperdalami tentang akal. Potensi akal terdiri dari panca indera. Ada mata untuk apa? Melihat. Mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengarkan, tangan, raga untuk bergerak, ya kan? Panca indera. Kulit untuk meraba, ya kan? Nah, adalah untuk membuktikan dengan nalar dan ilmiah.
Nah ini ya, tentang kekuasaan Allah. Dan dengan potensi akal dapat mempelajari, memahami dengan benar seluruh hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah ini yang membedakan kita dengan hewan ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera juga hidup. Kera itu punya akal, punya otak ya. Tapi hanya untuk makan. Gimana makan besok, ya kan? Tapi manusia nggak hanya sebatas untuk makan ya. Akal itu berpikir bagaimana masa depan, ya kan? Bagaimana hal-hal yang baik, bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana kebaikan dan sebagainya, ya kan? Itu akal ya, yang membedakan kita. Pastikan jangan sampai ya kita sebagai manusia, tapi potensi akal kita tidak dimaksimalkan. Nah, makanya di sini belajar itu penting untuk bagaimana akal kita itu tumbuh, membaca, menulis, berdiskusi, aksi dan sebagainya. Nah, akal dasar minta tolong kepala ini dijaga, isinya kepalanya ini dijaga ya. Dengan cara gimana? Ya dengan membaca, dengan berbuat baik, dengan menulis dan sebagainya, mendengarkan, mengamati dan berdiskusi. Itu ya akal. Coba bayangkan ya, Ustadz menganalogikan seperti ini. Ini terkait pekerjaan, ya kan? Pekerjaan tukang parkir, ya kan? Kira-kira dibiayai berapa? Mungkin 1.000, 2.000, ya kan? 2.000 kemudian keterampilannya sekitar seperti itu. Kemudian guru seperti Ustadz, kira-kira bayar berapa? Ya sesuai dengan kualitas ilmunya. Nanti dosen, ya kan? Nanti ada profesor, guru besar. Semakin tinggi ilmu, derajat ilmunya, itu penghasilan gajinya kan semakin tinggi. Karyawan baru, ya kan? OB. Kalau perempuan berarti office girl, ya kan? Itu biasanya gajinya ya rendah ya. Masih bawah. Kemudian nanti naik lagi menjadi koordinator, ya kan? Itu gajinya naik. Karena kapasitas ilmunya lebih tinggi. Naik lagi nanti jadi supervisor, ya kan? Supervisor, ya kan? Bahasa Inggrisnya harus diperbaiki lagi. Itu tinggi lagi gajinya karena ilmunya lebih tinggi. Dia nanti jadi manajer. Ini lebih tinggi lagi. Puncaknya menjadi direktur, ya kan? Ini tinggi lagi karena ilmunya tinggi, pengalamannya tinggi, penghasilan gajinya juga tinggi. Jadi semakin tinggi ilmu itu akan naik. Nah, makanya pilihan kita mau di level mana? Mau di level yang bawah, ya kan? Mau di tengah atau yang tinggi? Harapannya sebagai manusia, sebagai seorang muslim kita bisa meningkatkan potensi kita hingga puncak ya. Akal ini ya. Tolong dijaga. Dan yang terakhir adalah potensi fisik jasmani ya, ya kan? Kuat. Fisik jasmani ini kelihatan ya. Yang posturnya tinggi, yang posturnya keker, ya kan? Yang posturnya gede, besar dan sebagainya. Kuat, berotot. Itu fisik yang tampak. Potensi tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik kekuatan dan kemampuan, menekankan kata insan, ya kan, mengacu kepada peningkatan manusia ke derajat potensi dan kemampuan yang memangku jabatan khalifah. Ini ya. Jadi tugas menjadi khalifah itu Allah berikan potensi jasmani untuk mengemban amanah tersebut, ya kan. Ada potensi yang bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ada fitriyah, ada jiwa, kemudian akal, fisik atau jasmani. Nah, harapannya kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah bisa mampu meningkatkan, mengoptimalkan 4 potensi tadi ya. Fitriyah, jiwa, akal, dan jasad atau
raga. Ya. Oke, kita fitriyah nanti akan banyak berkaitan tentang Al-Qur'an ya. Kita coba jiwa itu bayangan ya. Misalnya Bapak Soekarno ya kan, Bapak Soekarno. Akalnya luar biasa, ya kan? Jasadnya juga bagus. Alina. Dia sudah meninggal. Nah, kan tidak ada harganya, ya kan? Oh, jadi Ya. Akal, fisiknya bagus. Fisiknya bagus, ya kan? Keker, ya kan? Kuat. Tapi dia kalau diajak ngomong nggak dong, ya kan? Dia diajak belajar nggak nyambung. Suruh-suruh kayak gini nggak bisa. Nah, akalnya kurang. Itu harganya biasanya rendah. Bayarnya mungkin ya. Nah, makanya ada potensi jiwa, akal, dan ini itu akan menjadi tanggung jawab kita untuk memaksimalkan ya. Kebaikan ya. Banyak orang-orang ya korupsi itu kan jiwanya kecil ya. Pinter, jasadnya bagus. Tapi kok korupsi? Nah, berarti nggak takut dosa. Padahal dosa itu berat, apalagi korupsi. Ya, membunuh dan sebagainya kan. Memfitnah. Nah, itu kan jiwa-jiwanya lemah itu sebenarnya. Oke, potensi manusia. Manusia diciptakan ada dua hal yang bisa saya sampaikan, sebagai hamba untuk beribadah, kemudian sebagai khalifah mengembangkan amanah yang besar. Potensinya apa? Potensinya ada fitrah, ada jiwa, ada akal, dan ada fisik atau raga untuk mengembangkan sebagai ibadah dan khalifah. Oke, baik, terakhir ya, biar nggak perlu berlama-lama, mungkin bosan ya. Nanti silahkan dibaca, ditulis di yang Classroom ya, di Classroom nanti di download. Dan di sana ada sedikit ini ya, ada sedikit survei kecil. Seberapa paham mungkin teman-teman di rumah manusia itu sebenarnya apa sih, ya kan? Tujuannya apa? Gitu. Nanti ada sedikit survei kecil, dibaca ya. Akhir, karena kita manusia, kita punya potensi akal, makanya kita harus mengoptimalkan sebagai bentuk ibadah kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena kita sudah diberi Allah, sudah Allah titipkan, maka kita harus bertanggung jawab. Ya kan? Dipinjami orang, kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya salah satunya adalah dengan belajar, dengan ilmu, untuk memaksimalkan potensi yang manusia Allah titipkan. Mu'ad bin Jabal ya, menyampaikan hal yang istimewa terkait ilmu, bisa didengarkan. Tuntutlah ilmu, sebab mempelajari ilmu karena Allah merupakan suatu kebaikan. Mencarinya merupakan sebuah ibadah. Mengkajinya adalah bentuk tasbih kepada Allah. Menelitinya merupakan jihad. Mengajarkannya merupakan sedekah. Dan mencurahkannya kepada ahlinya adalah suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan penghibur di kala sendirian. Teman yang setia dalam kesendirian. Petunjuk dalam keadaan suka dan duka, menjadi pembantu di kalangan orang-orang yang kita kasihi, teman di kalangan para sahabat, dan merupakan mercusuar menuju ke surga, mercusuar menuju jalan ke surga. Sebab ilmu, Allah meninggikan derajat suatu kaum, lalu Dia menjadikan mereka sebagai panutan, memberi petunjuk dan teladannya. Sebab ilmu merupakan nafas kehidupan dari butanya mata hati, merupakan cahaya dari kegelapnya penglihatan, serta merupakan kekuatan dari kelembutan, dari kelemahan tubuh.
Dengan ilmu, seseorang hamba dapat mencapai kedudukan kaum abror dan derajat yang tinggi. Mencurahkan pikiran untuk ilmu sebanding dengan puasa. Dan mempelajarinya sebanding dengan sholat. Sebab ilmu, Allah ditaati. Sebab ilmu, Allah disembah. Dan sebab ilmu, Allah diesakan. Sebab ilmu pula seseorang memelihara kesucian diri. Dan tali silaturahmi terus terjalin. Ilmu adalah pemimpin. Dan amal merupakan pengikutnya. Orang-orang yang diberi ilham atas ilmu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan orang yang diharamkan atas ilmu adalah orang-orang yang celaka. Ilmu, itu kata mutiara ilmu dari Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah. Ya, ilmu itu adalah indikasi kemuliaan seseorang. Pastikan ketika kita ingin menjadi orang yang mulia adalah dengan ilmu, bukan harta ya. Oke, begitu saja dari Ustadz. Nanti panjangnya nanti bisa dibaca. Oke, Ustadz akan kasih waktu 5 menit ya untuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, sepertinya nggak ada. Oh, ternyata sudah selesai ya. Baik, nggak perlu berlama-lama ya. Pesan Ustadz silahkan buka classroom-nya ya, nanti dibuka filenya, silahkan dibaca. Di sana ada sedikit materi dari Ustadz yang menjadikan dasar bekerja beramal ya. Silahkan tanya. Nanti tanya via WA nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa di-download. Oke, karena waktu sudah habis, Ustadz nggak mau mendolimi ya. Kita tepat waktu, udah waktunya udah habis, marilah kita akhiri ya. Dengan berdoa, dengan bacaan hamdalah, dengan ayat kursi dan doa penutup kafaratul majelis. Ya, berdoa penutup malah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan hamdalah, ayat kursi dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, semoga yang sedikit ini banyak ya. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semangat untuk belajar lagi, untuk menuntut ilmu, membaca, menulis, mengamati dan sebagainya. Dan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan dalam proses kita menuntut ilmu, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang Allah tunjukkan jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhirul kalam, banyak salahnya Ustaz, mohon maaf. Semoga pertemuan yang pertama ini mengawali pertemuan-pertemuan yang luar biasa kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas mulia.